Kawan-kawan, setelah kita melihat konferensi pers PSSI tadi siang, lebih baik diskusi sama AI daripada sedih lihat konferensi pers PSSI. Tadi aku dengan AI minta buatkan analisa pelatih timnas Indonesia yang sesuai dengan formasi dan susunan pemain seperti foto. Masukkan nama-nama Timur Kapase, Luis Milla, Sintayong, Jesus Casas, Akira Nishino, Park Hang-seo, Frank de Boer, Alexander Swiers. Kemudian jelaskan pemain timnas itu satu persatu. Mereka main, posisi gaya main. Kemudian jangan masukkan nama-nama selain nama dalam gambar tersebut. Nah, ini disclaimer dulu. Maksudnya formasi yang saya buat ini versi DSP. Kemudian analisis pelatih mana yang sesuai menangani jika formasinya seperti gambar. Buat tabel dan kesimpulan pelatih mana yang sesuai menurutmu untuk saat ini bagi timnas Indonesia. Masukkan pengalaman pelatih di level klub, level timnas junior dan senior, sertifikat kepelatihan, filosofi, dan pengalaman di Indonesia menjadi nilai tambah, dan serta dukungan supporter juga. Siapkan tabelnya. Nah, ini saya masukkan formasi 3-4-3, Audero di kiper, Justin, trio JJR, Justin di kiri back tengah, Itses, Rizky Ridho di kanan, Rizky Ridho Ramadhani, Kevin Dix di back sayap kanan, kemudian Pelupesi dan Haye double pivot, Perdong di back kiri, Marcelino Ferdinand di sayap kanan, Romeni penyerang tengah, dan Jonathan penyerang sebelah kanan. Nah, apabila bertahan, formasi ini akan menjadi 5 pemain bertahan, kemudian ditambah 2 gelandang sebelum dibantu oleh penyerang yang 3, Marcelino, Romeni, Jonathan. Ini formasi 3-4-3 dari Potmop line up builder. Kemudian saya masukkan formasi 4-2-3-1. Jika bermain 4-2-3-1, maka saya bikin kipernya Paes, kemudian Dean James sebelah kiri, Itses dan Rizky Ridho di tengah, di kanan, back kanan itu Kevin Dix, Pelupesi dan Perdong di double pivot, kemudian Ferdinand, Haye dan Jonathan itu sebagai gelandang serang, oleh Romeni di striker. Tom Haye di sini adalah menjadi pemain nomor 10. Sementara Marcelino dan Miliano posisinya hampir sama dengan yang tadi di format 3-4-3. Kalau kita mengganti dengan 4-3-3, maka bisa juga Perdong digeser ke kiri lebih sedikit, Hayen turun, kemudian Romeni turun ke posisi saya menjadi 4-3-3. Nah, pengembangan 4-3-3 itu adalah 4-2-3-1. Bagus, 2 gambar formasi sudah jelas. Formasi pertama 4-2-3-1 betul, formasi kedua 3-4-3. Keduanya berisi nama pemain Paes, Audero, James, Itses, Rizky Ridho Ramadhani, Dix, Perdong, Pelupesi, Haye, Marcelino, Romeni, Jonathan, dan Justin Hubner. Nah, analisis 8 pelatih dan kecocokannya dengan formasi. Ini analisisnya. Sintayong, kalau untuk pengalaman timnas, filosofi gaya bermain itu adalah klub Korea dan Cina, Seongnam dan lain-lain, Korea U20, U23 senior Indonesia, AFC Pro lisensi, pressing tinggi. Filosofi gaya bermainnya pressing tinggi, transisi cepat, serangan langsung. Pengalaman di Indonesia ya, timnas Indonesia, dukungan supporter,
tinggi, loyal dan percaya. Kemudian kecocokan 4-2-3-1 dia bintang 4, kalau 3-4-3 dia bintang 5. Kemudian Luis Milla, pengalaman di klub Zaragoza, Lugo, Spanyol U21, kemudian Indonesia, UEFA Pro. Lisensinya possession, kombinasi cepat, positional play, ya ini ala Spanyol. Kemudian timnas Indonesia pengalamannya tinggi, dukungan supporter tinggi, dicintai fans lama, betul. Kemudian kecocokan 4-2-3-1 itu bintang 5, kemudian 3-4-3 dia cuma bintang 3. Akira Nishino dari Jepang, Gamba Osaka, kemudian timnas Gamba Osaka Jepang, timnas Jepang U23 dan Thailand, AFC Pro lisensinya. Kemudian passing terstruktur, serangan posisional, gaya Jepang zaman dulu ya. Kemudian pengalaman di Indonesia ya ketika dia melatih Thailand. Dukungan supporter sedang. Kecocokan bermain 4-2-3-1 itu bintang 4, kecocokan 3-4-3 itu bintang 5. Kemudian Park Hang-seo, Vietnam, Korea U23, Vietnam U23 dan senior, AFC Pro, defensif, pragmatis, counter cepat. Dia berbeda dengan Sintayong. Sintayong pressing tinggi, transisi cepat, serangan langsung. Pengalaman di Indonesia ada tetapi tidak secara langsung, itu karena dia menangani timnas Vietnam. Dukungan supporter tinggi, lebih tinggi. Sintayong tinggi, loyal dan percaya. Bintang 3 kalau formasi 4-2-3-1, kemudian formasi 3-4-3 itu bintang 4. Timur Kapase, Uzbekistan, klub lokal. Uzbekistan U23. Kemudian mengantarkan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026 secara langsung melalui round 3. Lisensi AFC Pro, fokus disiplin taktil, build up pendek. Ini gaya Belanda juga nih. Tidak, pengalaman Indonesia tidak ada. Dukungan supporter rendah. Kecocokan 4-2-3-1 itu bintang 3, kemudian 3-4-3 bintang 4. Jesus Casas, asisten Spanyol. Asisten timnas Spanyol maksudnya. Irak senior, ya. Timnas Irak. UEFA Pro, build up pendek, pressing tengah, fluid. Apa bedanya dengan Luis Milla? Possession, kombinasi cepat, positional play. Berbeda dikit. Build up pendek. Ini khas Arteta nih. Pengalaman di Indonesia tidak. Dukungan supporter sedang. Kecocokan 4-2-3-1 dia yang paling tinggi nampaknya bersama Frank de Boer, yaitu bintang 5, kemudian kecocokan dengan 3-4-3 bintang 4. Frank de Boer melatih Ajax, Inter Crystal Palace, Belanda, UEFA Pro. Positional play, kontrol bola tinggi, sistem 4 back. Pengalaman Indonesia tidak. Dukungan supporter rendah, kemudian 4-2-3-1 bintang 5 dan kecocokan 3-4-3 sangat rendah, yaitu bintang 2. Sementara Alexander Swiss dari Belanda junior, belum senior, UEFA A lisensinya, fokus pengembangan, jadi ini tampaknya sangat rendah. Kemudian penilaian dan kecocokan untuk menangani timnas, skor 1-5. Sintayong, adaptasi timnas 5, pemahaman gaya Asia 5, pengalaman klub Eropa 4, cocok 4-2-3-1 4, cocok 3-4-3 5, total nilai 23. Luis Milla hanya kalah 1 poin dari Sintayong. Pengalaman gaya Asia dia 4, kemudian pengalaman klub Eropa dia lebih tinggi 5, cocok 4-2-3-1 5, kemudian 3-4-3 dia rendah 3. Total jumlah nilai 22. Kemudian Akira Nishino, rata-rata 4 nilainya, hanya pemahaman gaya Asia dia lebih tinggi 5, karena pernah menangani timnas Thailand.
Pak Hang Seo, total nilai 19, nilainya tinggi, pemahaman gaya Asia tentu karena melatih Vietnam, selainnya rendah 3 dan 4. Yesus Casas, adaptasi timnas 3, ya karena harus mulai dari awal. Kemudian pemahaman gaya bermain, gaya Asia 4, pengalaman klub Eropa 5, cocok 4-2-3-1, 5, cocok 3-4-3, 4, Yesus Casas jumlah nilainya 21. Sementara Perang di Buru dan Timur Kapase itu masing-masing 17. Yang menonjol cuma di formasi 4-2-3-1 kalau Perang di Buru dan pengalaman klub Eropa, yang selainnya rendah. Kemudian Timur Kapase itu yang tinggi nilainya 4, pemahaman gaya Asia karena melatih Uzbekistan, kemudian cocok 3-4-3, 4. Total nilai sama dengan Perang di Buru 17. Kemudian Alexander Swiss itu semua nilainya rendah dan jumlah nilainya di bawah sekali, cuma 13. Kesimpulan, urutan pelatih kecocokan terbaik, alasan Sintayong 3-4-3, pengalaman langsung di Indonesia, terbiasa dengan pressing cepat, adaptif terhadap pemain diaspora, dan dukungan publik kuat. Tuh, Pak Luis Milla 4-2-3-1, gaya ball possession cocok dengan kombinasi HY Pelupesi Perdong, pengalaman di Indonesia dan hubungan baik dengan pemain. Yesus Casas, Akira Nishino, fleksibilitas 4-2-3-1 dan 3-4-3, filosofi build up, pendek dan struktur posisional kuat, cocok dengan gaya diaspora Eropa. Rekomendasi akhir, jika timnas ingin bermain cepat, nah, pernah ada PSSI buat yang seperti ini, analisa data seperti ini. Kita mau gimana? Jika timnas ini bermain cepat, transisi dan adaptif, pilih Sintayong, formasi 3-4-3. Jika ingin kontrol bola dan pola posisional terstruktur, Luis Milla adalah opsi ideal, formasi 4-2-3-1. Kalau by data yang diolah dengan AI saja, hasilnya tidak terlalu jauh dengan pendapat supporter, tetapi kita lumayan heran lah melihat PSSI yang tidak bisa kita sebutkan alasannya mengapa begitu anti nampaknya terhadap Sintayong. Kami tidak memahami, entah karena arogan, mohon maaf, atau karena hal lain. Menganalisa situasi terkini seputar STY setelah konferensi pers PSSI, saya menyimpulkan bahwa pintu tidak sepenuhnya tertutup, namun peluangnya sangat terbatas dan terkondisi. Berikut uraian lengkap dengan pro kontra dan skenario realistis. AI sebetulnya sudah menyimpulkan yang cocok itu STY. Walaupun kita ingin 4-2-3-1 atau 3-4-3, dia adaptif. Itu by data ya, by data. AI menganalisanya by data, bukan by objektif atau kebencian atau bisikan. Alasan bahwa pintu masih terbuka, STY mempunyai rekam jejak konkret bersama timnas Indonesia, menaikkan ranking FIFA. Nah, ini sudah sering kami ulas nih sejak masa jabatannya. Ada channel beritanya, kalau tidak percaya tuh klik tuh Reddit plus2detik.com +2. PSSI secara resmi menyatakan bahwa pemisahan dilakukan atas dasar evaluasi dan bukan karena konflik terbuka. Masih adanya penghargaan terhadap kontribusi STY. Berarti kalau evaluasi ya entah karena sopan, tapi juga kita. Ini ada beritanya di Republik Online. Kemudian nomor 3, dalam beberapa kasus Federasi Nasional, penggulingan pelatih bukan akhir selamanya. Seringnya ada pembicaraan ulang jika skenario berubah atau kandidat baru tidak sesuai ekspektasi. Ini mulut sudah belibet nih. Tadi sedikit tensi tinggi karena melihat konferensi pers PSSI yang tidak dapat kami terima dengan akal sehat. Mohon maaf, kami memang sangat mendukung Pak Erik atas kecintaan dari pemain diaspora kita terhadap Bapak maupun pemain lainnya. Bapak memang bagus mengurusi manajemen organisasi PSSI. Dalam
pengelolaan PSSI baik dari segi dana, memfasilitasi dan hal-hal lain sehingga pemain merasa nyaman dengan dipimpin oleh Bapak di PSSI. Tetapi untuk urusan seperti ini, mohon dengar juga pendapat supporter. Saya tadi mengintip konferensi pers Bapak 2 jam lalu, itu komennya sangat menyakitkan Pak di PSSI yang memiliki rekaman resmi di YouTube tentang konferensi pers 43 menit. Ada yang mengatakan 43 menit sia-sia. Ada yang mengatakan malas melihat omon-omon. Jadi kenapa Bapak ambil risiko berhadapan dengan pendukung PSSI yang menjadi pemain ke-12, pendukung timnas? Kenapa harus berani berbeda lagi sama seperti pada saat mengevaluasi STY Januari lalu, Desember lalu. Evaluasinya Desember, pemecatannya Januari. Dari kesimpulan data yang disampaikan oleh AI tadi, pelatih yang paling cocok itu adalah Sintayong 343. Pengalaman langsung di Indonesia, terbiasa dengan pressing cepat, adaptif terhadap pemain diaspora dan dukungan publik kuat. Nah, ini harus Bapak ingat, dukungan publik kuat. Jangan berseberangan dengan publik. Sudah banyak contoh orang yang berseberangan dengan publik, ujung-ujungnya di akhir periode atau ketika tidak menjabat lagi menjadi nol Pak nilainya di mata masyarakat. Mumpung respek orang masih tinggi, maka ajaklah masyarakat kita-kita yang bukan siapa-siapa ini untuk diskusi. Terima kasih kawan-kawan. Apabila kawan-kawan ingin memiliki nama lain selain dari 8 nama ini tadi yang ingin dibahas di channel ini, dan formasi taktik yang ingin kita adopsi juga untuk timnas, kami akan melakukannya tentunya sebelum PSSI menunjuk pelatih timnas. Mohon maaf atas belibet karena kita masih sama-sama dalam tahap belajar. Terima kasih. Dukung timnas, jaga persatuan, Bravo DSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.